Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di channel Hafiz Dani. Balik lagi nih di konten pamor, pengalaman horor naik motor. Pamor pada episode kali ini gue akan menceritakan kembali tentang pengalaman seseorang yang bernama Adam yang mengalami kejadian yang cukup tidak mengenakan di jalan raya karena dia naik motor tapi bukan ke rumah, melainkan ke dunia lain. Sebenarnya video ini pernah gue buat bersama narasumber itu sendiri, tetapi pada saat itu pengambilan gambar kurang baik dan juga soundnya juga kurang. Sempat diupload juga, tapi di channel gue yang lama. Nah sekarang gue akan menceritakan kembali di channel gue yang baru ini. Jadi kalau gitu kita langsung ke ceritanya ya guys. Berikut adalah ceritanya. Jadi di sini tokoh utamanya adalah Adam. Adam sedang nginep di rumah temannya bernama Dio. Jadi saat itu kejadian sudah lumayan lama. Adam pulang dari rumahnya Dio karena mereka sedang habis main seperti biasa. Kejadian terjadi saat Adam mau pulang ke rumahnya. Jadi tepat jam 2 pagi si Adam ini dia pulang ke rumahnya dari rumahnya Dio. Rumah Dio kebetulan berada di sekitar Gunung Sindur. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Gunung Sindur itu adalah suatu daerah perbatasan antara Parung dan juga Tangerang Selatan. Nggak begitu jauh sih dari rumah gue. Nah di Gunung Sindur itu kontur jalannya itu seperti gunung, ada perbukitan, lembah-lembah, dan disitu masih jarang banget penduduk karena dia kayak pedalaman-pedalaman gitu. Kita langsung ke ceritanya Adam. Jadi tepat jam 2 pagi si Adam ini dia pulang dari rumah Dio, tapi Dio sebenarnya nggak memberi izin ke Adam. Kenapa Dio tidak memberi izin? Karena Dio tahu di daerah-daerah itu sering terjadi hal-hal yang goib. Akhirnya si Adam pun karena cuma dilarang sama Dio, si Dio cuma bilang besok pagi aja udah kemalaman gitu doang. Tapi Adam ini ngeyel karena dia katanya ada keperluan mendadak di pagi hari. Jadi dia jam 2 pagi pun tetap melakukan perjalanan itu. Singkat cerita, akhirnya si Adam pun pamit sama Dio untuk pulang. Tetapi ternyata si Adam saat di perjalanan baru keluar beberapa ratus meter dari rumah Dio. Dia jalan, dia mengikuti Google Maps yang dia pakai untuk perjalanan ke rumah Dio. Jadi dia mau pulang pakai Google Maps lagi nih. Dia mengikuti jalan tapi dia rasa kok jalannya berbeda. Yang tadi kontur jalannya belok-belok, sekarang kok cuma lurus saja. Dia masuk ke dunia lain tapi dia tidak sengaja. Jadi dia jalan, yang dia lihat sepanjang jalan itu kanan kiri itu kebun-kebun semua. Ada beberapa kali rumah-rumah, tapi jarang, nggak kayak pemukiman penduduk yang padat. Jadi di setiap beberapa ratus meter ada rumah, tapi jalannya itu benar-benar lurus terus, nggak ada belok. Itu yang membuat dia sempat berpikir aneh, kenapa bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya dia pun tetap menyusuri jalan. Dia menemui ada rumah yang di depannya ada penjaganya. Di situ dia cerita bahwa rumahnya yang dijaga itu, penjaganya itu cuma bentuknya kayak manusia tapi hitam semua, tingginya sekitar 2 meteran, dan sama sekali nggak serem sih kata si Adam itu. Dia cuma gelap gitu aja. Nah dia terus menyusuri jalan. Akhirnya karena dia merasa ini tersesat, dia buka Google Maps. Saat dia buka Google Maps sinyalnya SOS alias tidak ada, nggak ada sinyal sama sekali. Dan
Si Adam pun juga bingung, ini kenapa nggak ada sinyal, padahal Gunung Sindur tuh sinyal masih bagus. Akhirnya dia tetap jalan pakai feeling dia, tapi dia berkata bahwa kayaknya nggak ada deh, jalan ini nih nggak dilewatin deh. Tapi dia akhirnya dengan percaya diri dia tetap jalan. Karena dia panik, dia mencoba untuk berdoa, baca Al-Fatihah, ayat kursi gitu, setidaknya menenangkan hati dia. Lalu setelah dia mulai panik, akhirnya dia mencoba untuk memakai headset dan menyetel ayat-ayat Al-Quran itu di HP. Dan dia punya filenya di HP, tetapi anehnya itu di filenya itu pas dinyalain, di play, nggak bisa ngeplay. Sedangkan itu adalah file, bukan dari Spotify ataupun YouTube yang menggunakan internet. Berarti harusnya ini dong, karena ini pakai dari HP sendiri offline, harusnya bisa dong, cuma dicolok ke telinga langsung harusnya bunyi dong, karena ini offline, jadi nggak memerlukan sinyal. Tapi enggak, ini dia di play pun tidak bisa. Kalau dia juga mau SMS ke temannya juga nggak bisa karena nggak ada sinyal. Akhirnya dia tetap jalanin aja, digas. Jam menunjukkan jam 4 pagi, dia masih belum menemukan jalan. Kanan kiri masih kebun-kebun, diselingi beberapa rumah, dan di depan rumahnya ada penjaganya. Singkat cerita, dia menemui jalan yang di tengahnya ada makhluk tersebut. Kayak gini dia, gini, maksudnya buat nyetop si Adam. Ekspresinya dia bilang seperti ini. Jadi matanya elok dengan Adam, lalu dia gini, maksudnya stop, jangan lewat. Tapi Adam sendiri dia emang tahu dengan pengalaman seperti ini, dia akhirnya putar balik. Saat si Adam putar balik, dia jalan lagi, dia mungkin berpikiran oke, balik lagi ke titik tadi. Tapi kemudian dia berpikir enggak nih, karena dia bilang juga bahwa kalau ada makhluk di depan berarti makhluknya di belakang. Jadi dia nggak jadi putar balik, dia tetap jalan, makhluk itu diterobos, tembus. Si Adam ini tetap jalan terus sampai jam 4 lebih. Bensin udah tinggal dikit, dia udah mulai panik. Bensin tinggal dikit, gimana nih, nggak ada pom bensin. Tapi dengan pedenya dia tetap gas sampai setengah 5. Nah pas jam 5 dia langsung kaget, matahari mulai terang. Jadi kayak dia melewati portal gitu. Pas nembus portal, dia langsung nggak sadar. Tiba-tiba dia langsung ditemuin sama warga sekitar di pinggir jalan, di mana itu adalah portal awal. Jadi hanya beberapa ratus meter dari rumah si Dio. Sontak si Adam pun kaget kan, udah ada bapak nih. Lalu warga langsung ada yang ngasih dia teh, ngasih dia minum. Kemudian ditanyain, kenapa nih mas? Saya tadi malam berangkat jam 2. Terus dia cerita semuanya, dia ceritain. Gak taunya si bapak ini bilang, iya emang warga sini sering mengalami kayak gini. Makanya di atas jam 10 malam, di atas jam 8 malam udah nggak ada warga daerah situ yang keluar rumah, karena sering ada yang masuk ke dunia goib atau yang bisa dibilang astral ya, perjalanan astral. Nah si Adam panik, habis itu ditenangin, terus dia ngeliat ke pompa bensinnya, motornya masih penuh, dan dia konfirmasi lagi ke bapak itu, apa ini mimpi, dia ketiduran di pinggir jalan. Ternyata enggak, emang seperti itu, dan di warga di situ sudah banyak yang mengalami, bahkan ada yang nggak pulang. Nah kenapa nggak bisa pulang? Karena saat mengalami perjalanan kan banyak makhluk tuh, macam-macam. Ada yang nawarin minum, ada yang nawarin makan. Kalau kalian misalnya ditawarin makan, kayak misalnya lagi berjalan gitu, tidak samping kiri ada warung,
ngaso dulu, minum di situ, itu biasanya nggak balik. Dan rata-rata yang nggak balik itu anak kecil. Dan lebih uniknya lagi nih, bahwa semua orang yang pernah masuk ke situ akan keluar di tempat si Adam ketemu ini. Emang sih, percaya nggak percaya, tapi itu emang banyak yang mengalami kayak gitu. Bahkan menurut gue itu lebih serem daripada sekedar kita melihat penampakan. Karena apa? Itu tuh benar-benar kita yang masuk ke alam mereka loh. Dalam tanda kutip kita yang mengganggu. Tapi si Adam dengan positive thinking, dia percaya dia nggak ngeganggu mereka. Mereka pun akan berbalik ke kita, karena kita nggak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu. Jadi Adam ketemu sekitar jam 5.15 oleh warga sekitar. Ya, itu adalah cerita dari si Adam yang mengalami perjalanan ke alam goib di sekitaran Gunung Sindur. Buat teman-teman yang tinggal di sana, mungkin ada juga yang punya cerita tentang benar gak sih alam goib di Gunung Sindur itu ataupun ada yang pernah mengalami juga. Nah, sebenarnya di sini poinnya yang gue pernah interaksi sama Adam juga, bahwa kesalahan dia yang pertama, dia ngeyel kepada temennya yang jelas-jelas temennya tahu apa sih yang ada di daerah tersebut, karena temennya kebetulan indigo, dan si Adam pun juga, temen gue itu indigo juga. Jadi sebenarnya mereka tuh sama-sama tahu, cuma kenapa nggak saling ngasih tahu gitu. Nah, pokoknya kalau kalian pulang dari rumah temen bilang jangan pulang jam segini, udah oke, ikutin aja, mending pulang pagi, lebih aman. Terus habis itu yang kedua, dia bilang juga dia kurang doa sebelum pulang. Nah, habis itu emang banyak sih yang ngalamin kayak gitu, dan dia juga cerita bahwa orang touring pun pernah ada yang hilang di situ, walaupun ujung-ujungnya ketemu juga. Jadi misalnya kita berlima touring ngelewatin daerah situ di jam-jam seperti itu, biasanya yang paling belakang nanti akan hilang. Hilangnya adalah di jalan tiba-tiba kehilangan temannya di depannya. Ngeri sih menurut gue. Mungkin ceritanya sampai sini aja guys. Jika teman-teman punya cerita yang sama, mungkin bisa komen aja di kolom komentar, ataupun jika teman-teman punya cerita-cerita pengalaman horor naik motor, bisa kirim ceritanya di DM Instagram gue, Hafiz Dani. Nanti gue ceritakan, atau kalau kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol bareng biar lebih asik. Sepertinya sampai situ aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, komentarnya, komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.